ya. Ini dari spiritual Jawa ya, karena saya mempelajari itu, jadi saya tularkan sedikit demi sedikit. Dan saya ini ya, saya beritahukan ya pada Anda, saya sedang mempelajari yaitu spiritual Jawa ya. Sudah lama sih, dan ini mulai sedikit demi sedikit akan saya tularkan pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ingat saudara-saudaraku, rekan-rekanku, saya di sini bukan seorang ahli hipnoterapi, bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, ataupun seorang spiritualis. Bukan ya. Saya bicara di sini karena saya mempunyai pengalaman, yaitu mengalami anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Begitu. Jadi saya akan tularkan tip, trik dan strategi saya untuk bangkit dari itu semua. Itu memang ada kalanya ya, kalau badan Anda itu kayaknya sudah merasa enak, timbul lagi, ya itu wajar ya. Anda nggak perlu yang namanya berpikir kok begini lagi. Memang begitu ya, santai saja, memang begitu. Dan sekali lagi, saya ini bukan orang yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak. Tetapi begini ya, bisa saja misalkan ya, ada orang yang datang ke rumah saya, sakit dia, terus hanya saya beginikan, mungkin saya tepuk-tepuk saja begini, ya sembuh. Apalagi kalau saya kasih minuman ya, misalnya minum air putih, saya doain, padahal saya nggak berdoa, itu cuma Bismillahirrahmanirrahim gitu saja, dia minum, sembuh. Ya, karena apa? Dia itu yakin, dia itu percaya akan kalau saya itu bisa menyembuhkan dia. Nah, itulah sugesti di sini main begitu. Sudah percaya diri, sudah yakin, sugestinya itu sudah, oh Pak Yono bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya sembuh. Padahal saya ini nggak bisa menyembuhkan begitu. Terus dia cerita sama orang lain, oh ke Pak Yono saja dikasih minum air putih aja sembuh. Ah masa? Iya. Akhirnya kan banyak orang yang tahu, terus mereka yakin datang ke rumah saya misalkan ya. Terus saya kasih air putih, saya tepuk-tepuk, udah sembuh. Nah itu karena apa? Mereka yakin, sugestinya sudah ke saya. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Sama dengan kasusnya, maaf, ini saya singgung sebentar ya, saya singgung sedikit. Gus Samsudin, orang percaya sama Gus Samsudin, berobat ke sana, ada yang sembuh dengan metode misalnya ya, adalah yang di TV itu kan yang diambil, ada barangnya, ada kerisnya atau apa, ternyata mereka sembuh. Karena apa? Mereka itu yakin bahwa Gus Samsudin itu bisa menyembuhkan dia, begitu. Jadi sudah yakin, sugestinya sudah, oh Gus Samsudin enggak, orangnya sakti, gini. Mereka datang dengan penuh keyakinan, dengan sugesti bahwa Gus Samsudin itu bisa menyembuhkan orang, begitu. Ya akhirnya mereka banyak yang sembuh. Nah, entah mau tarifnya mahal atau caranya dengan trik atau bagaimana, tetapi Gus Samsudin itu dia itu ibaratnya menggunakan, saya bukan pendukung Gus Samsudin atau sulap merah loh ya. Gus Samsudin itu menggunakan media yaitu biar orang itu sugestinya tambah yakin begitu. Pokoknya tambah yakin. Nah, akhirnya mereka sembuh ya. Entah caranya mau trik apa, itu hanya mungkin sebagai media atau gimana itu. Nah, itu pun kita nggak bisa langsung menyalahkan ke Gus Samsudin gitu ya. Itu mungkin cara dia, entah dia tarif mahal, entah ada penipuan atau tidak, kan saya nggak tahu begitu ya. Itu terus datanglah pesulap merah membongkar trik itu, akhirnya
orang yang tadinya berobat ke situ sudah sembuh, terus yang sudah yakin dengan Gus Samsudin, akhirnya mereka sudah nggak yakin lagi. Nah, disitulah karena sudah nggak yakin, ya sudah, mereka mau datang dimanapun, kalau sudah nggak yakin ke orang itu, ya sudah. Itu sama yang akan saya bahas kali ini ya, mengenai apakah sugesti bisa menyembuhkan. Saya jawab dengan tegas, bisa. Bapak Yono asal ngomong tidak? Ya, saya nggak asal ngomong, karena saya sudah membuktikan sendiri, bukan hanya teori. Ya, begitu. Begini, kenapa saya mau menyatakan atau yakin dengan ucapan saya kalau sugesti itu bisa menyembuhkan penyakit? Bisa, ya, apalagi sakit pikiran, karena sakit pikiran itu adalah sugesti kita itu yang bermain, gitu. Baik datangnya sakit atau kesembuhan kita itu berasal dari sugesti kita, gitu ya. Semoga Anda paham dengan itu semua. Nah, sebelum saya menginjak ke situ, saya juga akan sedikit memberikan sebuah kesimpulan saya, pengalaman saya, yang tentunya Anda boleh ini menjadi patokan atau tidak, silakan. Itu terserah pribadi Anda masing-masing. Nah, dari mana sih asal ketakutan, kecemasan Anda? Nah, ini perlu saya bedah dulu sebelum saya ngomong masalah sugesti, gitu. Ya, kecemasan, ketakutan Anda itu berasal dari yang pertama adalah trauma. Nah, trauma tentunya di sini adalah trauma yang membuat kita itu ya takut, begitu ya. Trauma ini akan bisa menyebabkan yang namanya luka batin. Ya, sudah merasa punya luka batin dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang nggak menyadari ini, termasuk saya, nggak menyadari bahwa saya ini juga ada trauma, ada luka batin. Dan akhirnya apa-apa itu merasa tertekan saya, baik dalam kerjaan atau apapun, saya itu merasa seperti tertekan, gitu ya. Itu. Terus yang kedua adalah setelah itu ya, setelah trauma akhirnya menjadi luka batin, apa-apa merasa tertekan dan sebagainya, ya nggak nyaman lagi di hati dan pikiran ini, akhirnya timbullah was-was. Nah, was-was ini ya, itu kalau Anda lakukan terus, kalau Anda sering was-was, nah ini was-was adalah sumber dari segala sumber penyakit. Itu Pak Yono bilang gitu karena saya juga orangnya was-was, gitu, sering was-was, apapun was-was. Perkara kecil saya was-was, apalagi perkara yang besar merasa was-was, gitu ya. Terus yang ketiga, akhirnya setelah itu semua ya, ada trauma terus was-was, nanti pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa ini akan penuh, tidak bisa menampung. Yang harusnya memori Anda itu 1000 giga ya, tapi Anda menyimpan itu lebih dari 1000 giga, akhirnya penuh. Nah, begitu. Setelah pikiran bawah sadar Anda penuh, disitulah timbul yang namanya yaitu ilusi. Kalau di pikiran dan perasaan kita atau di diri kita banyak ilusi, maka di situ akan terjadi disfungsi organ dan disfungsi hormon. Itu sudah pernah saya bahas. Nah, setelah terjadi Anda mengalami disfungsi organ dan disfungsi hormonal, maka mulailah gejala fisik atau sensasi di badan ini mulai muncul satu persatu. Karena apa? Ini saya kutip dari Mas Dedi ya, Mas Dedi. Jadi kalau pikiran bawah sadar sudah penuh ya, maka akan menitipkan ke jantung. Akhirnya jantung, yaitu terjadi disfungsi jantung, gitu, paru-paru, lambung, ginjal dan sebagainya, termasuk di darah, urat, saraf, kelenjar dan sebagainya. Nah, itulah terjadi disfungsi organ dan hormon, gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau sudah ada gejala-gejala di
badan ini, ya, pikiran Anda ruwet, gejala di badan itu ada, merasa nggak nyaman dan sebagainya, akhirnya yaitu Anda mengalami yaitu yang namanya gangguan psikis, atau bisa dikatakan Anda sudah mengalami psikosomatik, di mana psikosomatik ini adalah gangguan pikiran yang berpengaruh ke raga kita. Nah, setelah mengalami itu semua, maka rekaman-rekaman dari trauma, luka batin, terus was-was, terus merasa tertekan, ilusi-ilusi itu, yaitu makin bertambah. Nah, ini harus Anda segera tangani. Nah, yang pertama Anda harus, yaitu kalau sudah ada gejala fisik, saya sarankan Anda yaitu langsung ke psikiater, gitu. Bisa dibantu dengan hipnoterapi, gitu ya. Tetapi kalau ada keterbatasan biaya, ya Anda pakai BPJS kan bisa ya, di dokter spesialis kejiwaan bisa pakai BPJS asal ada rujukan, gitu ya. Itu kalau memang Anda misalnya takut berobat, malas, mungkin jauh atau bagaimana, hipnoterapi katanya ya mahal atau bagaimana, padahal hipnoterapi ini juga bisa menggiring Anda memasuki alam bawah sadar Anda, begitu, yang katanya mahal dan sebagainya. Nah, kalau itu ada kendala di situ, ya Anda harus main dengan sugesti. Tentunya di sini harus ada panduan, gitu. Nah, gimana cara kita mensugesti di diri kita, gitu. Nah, maka kalau sudah mengalami yang namanya yaitu kita sudah kena psikosomatik, nah, sugesti positif inilah yang berperan dalam kesembuhan Anda. Anda bolehlah datang ke dokter, tetapi kalau Anda sudah misalkan mau minum obat ini takut begini, masa sih, kan biasanya orang kalau mengalami ini kan sudah tahunan atau bulanan, akhirnya sama dokter sudah nggak percaya lagi, sama obat sudah nggak percaya lagi. Nah, kalau itu sudah ada di diri Anda mau minum obat sudah takut, masa obat itu bisa menyembuhkan gini. Nah, di sini sugesti negatif yang berperan. Nanti itu akan pengaruh, ya. Obat itu Anda minum nanti ya nggak ada efeknya, begitu, karena sugesti Anda sudah mensugestikan bahwa obat itu masa sih bisa menyembuhkan saya. Nah, sugesti ini bisa Anda lakukan yaitu dengan relaksasi, karena saat orang melakukan relaksasi maka gelombang otak yang mendominasi adalah gelombang theta. Nah, disitulah masuk ke pikiran bawah sadar, Anda bisa mensugesti diri Anda sendiri. Nah, di audio meditasi saya itu sudah penuh dengan sugesti-sugesti di tubuh Anda. Anda bisa berbicara dengan jantung Anda, ginjal, hati, lambung, dan sebagainya. Ya, berbicaralah, sapa jantung Anda, sapa paru-paru Anda, sapa liver Anda, sapa lambung Anda. Ucapkan terima kasih pada organ-organ Anda dan mintalah maaf pada organ-organ Anda. Gitu, ya. Dan minta maaf sama raga Anda yang mungkin Anda ini nggak pernah memperhatikan, ya. Jantung Anda nggak pernah Anda perhatikan, sapa, gitu. Nah, ini dari spiritual Jawa, ya. Selain Anda menyapa diri Anda sendiri, alangkah baiknya Anda sering menyapa alam di sekitar Anda. Mungkin Anda punya binatang piaraan apa, kucing atau apa, sapalah dia, peluklah dia, usap-usap dia. Nah, itu, ya. Pohon, Anda duduk di bawah pohon siang hari, sapa pohon itu. Pohon, kamu mengeluarkan oksigen, saya minta oksigenmu ya, saya minta ya, biar tubuh saya ini semakin segar, semakin nyaman, begitu ya. Karena apa? Manusia hidup diciptakan di dunia ini berdampingan dengan alam. Siapa yang merusak alam? Yaitu manusia itu sendiri, gitu. Kalau sudah nggak selaras antara alam dan diri kita, dalam diri manusia dan alam itu sudah nggak selaras, maka yaitu alam bisa mengamuk, gitu ya. Ini dari spiritual Jawa, ya, karena saya mempelajari itu, jadi saya tularkan sedikit demi sedikit.
Tahukah Anda siapa yang merusak hutan? Apakah orang hutan? Tidak kan? Manusia. Nah, itu. Ya, itu perlu Anda pahami. Menyapa organ-organ Anda, menyapa diri Anda, menyapa alam sekitar Anda. Air yang Anda minum, sapa. Kasih doa-doa, minum. Itu. Air yang Anda pakai mandi, sapa. Ya, ucapkan terima kasih pada air itu, pakai mandi. Begitu, termasuk makanan yang Anda makan. Gitu ya. Nanti saya akan mengeluarkan meditasi berbicara dengan organ-organ di tubuh kita. Sebenarnya sudah saya keluarkan, tetapi ini akan saya pertajam lagi, gitu. Ya, saya belajar. Ya, saya ingatkan, saya beritahukan ya pada Anda, saya sedang mempelajari yaitu spiritual Jawa ya. Sudah lama sih, dan ini mulai sedikit demi sedikit akan saya tularkan pada Anda. Gitu. Ya, itu. Jadi nanti kalau Anda sudah bisa menghipnosis diri Anda, mensugestikan diri Anda yang positif-positif. Nah, nanti pikiran Anda isinya hanya yang positif-positif. Akhirnya yang timbul adalah energi positif. Gitu. Nah, kekuatan pikiran, ya, kekuatan sugesti ini mendominasi kesembuhan Anda. Ingat, kekuatan pikiran yang positif, sugesti yang positif ini mendominasi kesembuhan Anda. Gitu. Nah, itu ya. Terus saya ingatkan lagi, jangan Anda memandang saya bahwa saya ini lebih pintar, tidak. Saya orangnya baik, tidak ya. Kalau Anda tahu saya secara pribadi ya, dekat dengan saya, Anda nanti ketemu saya aja malas. Karena apa? Saya itu ya, masa lalu saya itu kelam. Gitu. Tetapi ingat, saya biarpun polisi ya, yang katanya begini-begini, saya tidak pernah memeras masyarakat. Gitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Walaupun saya itu punya masa-masa yang kelam, saya tidak pernah memeras masyarakat. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi ketakutan Anda berasal dari mana? Yaitu tadi, Anda boleh catat, Anda boleh ulang video saya ini. Dan siapa yang bisa menghancurkan ini semua adalah sugesti Anda. Gitu. Ya, disinilah sugesti kalau sudah bermain, sugesti positif kalau sudah bermain, ya sudah, pasti Anda merasakan nikmat hidup ini. Gitu. Menyapa itu sama dengan bersyukur. Menyapa jantung Anda, hai jantung, terima kasih ya, kamu selama ini sudah memompa darah saya, memompa udara ke seluruh tubuh saya. Kamu selama ini masih berdetak dengan normal. Gitu. Sapa, terus minta maaf sama jantung Anda. Tetapi saya minta maaf ya jantung, kalau selama ini saya tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah menyapamu. Maafkan saya ya. Mulai sekarang dan seterusnya, bekerjalah dengan normal jantung, dan saya setiap hari akan menyapamu. Gitu. Ya, itu bisa Anda lakukan dengan meditasi. Nah, karena kalau Anda sudah meditasi itu sudah Anda anggap sebagai rutinitas, nanti Anda akan menemukan yaitu betapa dahsyatnya meditasi olah nafas. Gitu. Ya? Paham Anda semua? Paham ya? Oke. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.